Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Basika semua. Kembali lagi di Pokari, podcast aktif dan informatif. Yeay. Oke, perkenalkan aku Siti Novita Ramadhania sebagai host kali ini. Dan di sebelah aku udah ada orang yang bisa disebut aktif banget nih di organisasi. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kakak sendiri kabarnya? Oh, alhamdulillah aku juga baik ya kan. Kayak kalau misalnya baik, kayaknya sebelum lanjut kita kenalan dulu deh. Boleh. Semuanya, perkenalkan aku Riztia Rahmadita, biasa dipanggil Riri. Aku dari PSIK angkatan 2022. Salam kenal Kak. Salam kenal. Halo Kak Riri. Jadi Kak Riri ini dari angkatan 2022 ya? Betul. Berarti sekarang tuh udah semester 5 nih. Bener. Nah, kalau semester 5 pasti udah padat banget kan Kak? Betul banget sih. Semester 5 tuh udah awal mula perkuliahannya tuh udah super padat gitu. Iya, pasti udah lebih menjurus lagi kan. Betul. Tadi kuliah apa nih Kak BTW? Tadi tuh lagi modul keperawatan psikiatri ya. Dan tadi pagi tuh ada Zoom dulu, terus habis itu lanjut DK, habis itu presentasi. Itu tuh emang beneran seharian full padat gitu. Kuliahnya emang padat banget ya Kak. Betul. Kalau apalagi udah semester makin tua gitu ya kan. Udah padat banget. Terus tadi kan udah sebutin nih, orangnya aktif banget nih di organisasi ya kan. Boleh dong diceritain ikut apa aja nih di organisasinya. Oke. Terus di departemen apa dan gimana sih tugas-tugasnya gitu. Oke. Aku di kuliah ini ikut 2 organisasi. Jadi yang pertama itu organisasi yang di lingkup prodi, yaitu di PSIK, dan satu lagi itu di lingkup fakultas, yaitu di Fikes. Jadi untuk yang pertama di lingkup prodi itu aku join organisasi HMPSIK, dan di situ aku ada di departemen BPH, Badan Pengurus Harian, sebagai sekretaris umum 2. Dan untuk sekretaris umum 2 itu job desk-nya itu sebenarnya mirip-mirip sih dengan sekretaris di organisasi lainnya gitu. Seperti mengelola administrasi, surat menyurat, terus ada proposal, LPJ, terus mungkin mengarsipkan data-data dari HMPSIK, seperti itu sih. Kayak arsip-arsipan semua gitu ya Kak organisasinya tuh. Arsip-arsip semua proker gitu. Oke, ternyata dari selain HMPSIK tadi disebutin ada dari fakultas ya Kak. Nah, itu dari fakultas itu apa aja Kak? Oke, untuk yang fakultas itu aku ikut FDT. Jadi FDT itu singkatan dari Fikes Disaster Responder Team. Dan FDT ini tuh fokus di pelayanan sosial, mitigasi, tanggap bencana, dan juga kegawat daruratan. Karena kan di Fikes ini ada 3 prodi gitu kan ya. Nah, makanya di FDT ini tuh lebih banyak pelatihan-pelatihan untuk Fikes gitu. Jadi terus aku kan juga keperawatan ya, butuh skill kan yang mungkin nggak dipelajari gitu di mata kuliah. Nah, itu bisa didapatkan dari FDT tersebut, seperti itu. Jadi kayak lebih ke yang lebih membantu gitu ya Kak. Iya. Ngomong-ngomong, job desk di FDT itu apa ya Kak? Oke, untuk periode kali ini aku di Departemen BPH juga di FDT sebagai Wakil Ketua Umum. Oh, Ketua Untuk job desk Wakil Ketua Umum itu sebenarnya jadi SC, kayak penanggung jawab dari setiap anggota, seperti itu. Untuk yang kayak kalau di HMPSIK itu kan kayak sekretaris itu ada job pastinya gitu kan. Kalau misalkan Wakil Ketua Umum itu ya udah kayak misalkan ketua umumnya tidak bisa, mungkin wakilnya bisa menggantikan, seperti itu gitu ya. Oke. Tadi di HMPSIK jadi sekretaris, terus di FDT jadi wakil gitu ya Kak. Itu menurut Kakak itu memberatkan Kakak sih Miss? Jujur sebenarnya memberatkan ya enggak juga sih, karena emang itu pilihan. Cuma emang sedikit hektik dengan perkuliahan di semester 5 ini gitu. Itu selagi bisa memanage waktu dengan baik itu sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kadang karena jadwal di PSIK suka berubah ya? Gitu kan, suka berubah tiba-tiba dadakan kayak itu. Jadi kadang jadwal harian aku dari organisasi, kuliah dan lain-lain itu agak sedikit berantakan gitu kan. Itu tuh jadi salah satu challenge aku gitu sih untuk bisa memanage waktu lebih baik lagi gitu. Kayak tapi
dengan 2 organisasi plus kuliah tuh jadi apa ya, waktu luangnya tuh benar-benar nggak ada gitu kan, ada sepi ya, nggak ada benar yang bahkan waktu liburan pun nggak ada gitu. Jadi emang itu sebenarnya konsekuensi juga sih. ya, karena liburannya dipakai di organisasi gitu ya kan. Betul. Mantap sih. Terus dari tadi kan, kalau misalnya tadi udah ngomongin keberatan atau enggak, terus ada nggak sih keuntungan ikut 2 organisasi itu? Oke, kalau keuntungan sebenarnya di HMPSIK ya, pertama itu tuh banyak banget sih keuntungannya. Yang pertama tuh kita kan bisa jadi kenalan kan, apalagi di HMPSIK tuh ada 3 angkatan gitu kan, itu iya, bisa kenal, saling kenal gitu kan ya. Kalau misalkan kita nggak ikut HM belum tentu kita kenal dengan angkatan lain gitu kan ya. Terus juga ikut proker, kalau kita masuk ke panitian dan proker itu kan sebenarnya ada di satu momen kita tuh disuruh berpikir kritis gitu. Kalau misalkan suatu acara itu berjalan tidak lancar gitu, nah itu juga bisa melatih soft skill kita sih untuk gimana memecahkan suatu masalah gitu. Problem solving ya. Betul. Terus habis itu juga kayak belajar kan, kalau misalkan di kepanitiaan suka ada fundranya gitu misalkan. Nah itu gimana sih cara kita tuh mengumpulkan dana untuk suatu kegiatan itu tuh kayak sebenarnya ilmunya tuh banyak banget ya keuntungannya jadi ya Kak gitu. Betul. Kalau misalkan di FDT, nah FDT ini kan tadi aku bilang lebih fokus ke skill aku yang jurusan ya keperawatan gitu, yang kegawat daruratan. Dari situ juga kayak banyak sih hal-hal pelatihan yang untuk apa ya kan, kalau FDT ini juga ada bencana gitu kan. Nah itu tuh kayak bener-bener melatih aku tuh, dulu tuh aku bener-bener pengen jadi relawan gitu kan. Kan kalau nanti juga misalkan lulus jadi relawan kesehatan misalkan gitu. Nah itu tuh bisa skill dari FDT itu dipergunakan kembali gitu. Jadi kayak itu sebuah keuntungan sih buat aku. Jadi keuntungannya tuh banyak banget ya Kak. Bener. Dari 2 organisasi itu gitu. Terus selain keuntungan nih, menurut Kakak ada nggak sih kekurangannya dari organisasi itu? Oke, sebenarnya tadi tuh kekurangannya ya itu ya, jadi nggak punya waktu luang karena waktu luang tersebut digunakan untuk rapat, terus atau enggak organisasinya ada kegiatan gitu. Terus juga kadang apa ya kerugiannya? Mungkin ini kayak kurang me time jadi. Iya benar itu juga kurang me time. Tidur juga kurang. Tidur juga kurang. Iya, jadi kayak emang waktunya tuh tersita untuk organisasi dan juga kuliah sebenarnya kayak gitu sih. Terus tadi kan udah karena waktunya kepake nih. Ada nggak sih tips buat Kakak sendiri ngatur waktunya gitu loh? Oke, kalau untuk mengatur waktu itu tuh biasanya aku bikin kayak apa ya, to-do list atau manage waktu dalam sehari gitu. Jadi kayak misalkan hari ini kuliah tadi tuh mulai jam 8, terus aku tuh kayak aku harus sudah bangun subuh, terus aku kerjain tugas kuliah. Tapi karena tadi tuh nggak ada, maksudnya tadi tuh ada logbook, tapi logbook aku udah hampir selesai, jadi aku kerjain tugas dari organisasi gitu sampai nanti jam 8 mulai kuliah, habis itu sampai siang zuhur, habis itu lanjut lagi tadi sampai jam 4 gitu. Nah aku tuh maksimalin pokoknya harus tugas kuliah selesai dulu gitu. Misalkan jadi lebih prioritas dulu ya. Pokoknya kuliah dulu selesai, misalkan sampai maghrib lah aku udah ngerjain tugas, udah pokoknya kuliah pun udah selesai gitu. Baru nanti di jam 7 misalkan ada rapat gitu kan, online atau offline gitu. Nah itu biasanya mulai di abis maghrib gitu, aku baru fokus ke organisasi gitu, dan aku batasin biasanya sampai kira-kira tuh jam 11 gitu. Aku selalu batasin kayak gitu karena kadang kalau tidur jam 12 itu tuh besok pagi tuh nggak enak gitu badannya. Lebih capek ya. Terus Nah, untuk hari ini nanti malam ada nggak rapat-rapat gitu? Sebenarnya sekarang pun ada gitu, ada rapat gitu, tapi ya udah nggak apa-apa lah, izin dulu gitu. Jadi kadang emang kita tuh bisa izin untuk memprioritaskan hal lain gitu kan. Jangan kayak terlalu toksik terhadap kegiatan-kegiatan di organisasi. Jangan gitu. terlalu maksain juga ya kan, nggak bagus gitu. Terus kalau misalnya tadi karena kan sampai malam ada rapat gitu, terus kalau misalnya besoknya ujian gitu Kak, nah itu tuh kalau misalnya OSCE kan, OSCE tuh suka nggak sih kayak terbengkalai belajarnya gitu, atau gimana cara biar bisa kepegang dua-duanya gitu nih? Oke, sebelumnya kalau misalkan OSCE gak kepegang itu sebenarnya beberapa kali pernah sih, pernah. Tapi tuh kayak seenggaknya tuh kita udah semalam sebelum ujian tuh kita udah nonton dulu nih video dan kita
seenggaknya kayak hafalin secara garis besar OSCE tersebut kayak gimana. Nanti di pagi-pagi itu misalkan OSCE-nya tuh kalau di aku biasanya tuh aku dapat kloter di tengah gitu. Jadi kayak pagi-pagi tuh aku masih bisa belajar sama teman. Nah, alhamdulillahnya sih aku di kampus itu teman-teman aku tuh suportif semua gitu loh. Kayak pas mau OSCE kita tuh semua harus kumpul dan kayak belajar bareng gitu, sampai semua temen aku tuh kayak bisa gitu buat ngejelasin sendiri gimana tindakan-tindakan nanti ada di OSCE, sampai kayak kita bikin skenario pertanyaan-pertanyaan yang bakal keluar di OSCE. Jadi tuh kayak ya udah, jadi nanti pas saat kita masuk OSCE itu tuh kayak ngeblank gitu iya, ya. kayak barusan udah di itu kan udah dijelasin kayak oh kayak gini-gini. Jadi alhamdulillah sih selalu lancar kalau OSCE. Alhamdulillah gitu ya. Jadi kayak tetap kepegang lah ini OSCE-nya gitu ya kan. Terus kalau misalnya tadi organisasi, nah ada nggak sih kayak kakak ikut alasan tertentu gitu kenapa ikut organisasi? Oke, kalau alasan tertentu sebenarnya ada sih. Aku tuh kayak saudaraku yang kuliah juga itu tuh aku lihat dia ikut organisasi kan, terus kayak kayak seru deh gitu kan, kayak kok seru. Aku cuma lihat pas serunya aja gitu, kayak pas nggak serunya nggak lihat deh. Pas gak serunya tuh aku nggak lihat kan, kayak tapi tuh kok keren ya, kayak banyak temennya, terus kayak dia ikut kegiatan-kegiatan yang bagus gitu. Aku jadi apa nanti kuliah aku juga ikut ya satu deh organisasi gitu. Terus itu akhirnya aku memutuskan untuk join ke organisasi kayak gitu sih alasannya. Jadi kayak ya udah keinginan sendiri gitu. Benar. Ya. Jadi karena organisasi ini juga bikin relasi kita juga luas gitu ya. Iya. Oke, jadi kayak kalau di HMPSIKA tadi kan pasti ada seru-serunya gitu ya organisasi. Ada nggak sih kak kayak suatu hal yang di HMPSIKA seru banget? Boleh nggak diceritain? Oke, kalau di HMPSIKA sebenarnya tuh dari proker-proker aja seru banget ya. Banyak yang hal-hal seru kayak kemarin itu baru aja aku ikut dari prokernya PM itu tuh KMM itu tuh super duper seru gitu loh. Kayak itu kan latihan kepemimpinan kan. Nah itu diselingi juga dengan games-games dan itu tuh sebenarnya seru kalau misalkan dilihat dari kepanitiaan dan lain-lainnya dan acaranya juga. Terus di HMPSIKA juga ada satu departemen itu kayak itu tuh biasanya setiap minggu itu ada games gitu kan. Departemen. Jangan dikasih tahu. Kalau mau tahu harus join HM. Harus join HMPSIKA dulu dong. Iya, pokoknya itu tuh kayak apa ya, jadi kayak pelepas penat gitu. Apalagi teman-teman di HMPSIKA tuh seru-seru semua. Apalagi kalau lagi games gitu tuh kayak kita tuh saling ya udahlah ribut-ribut kecil tapi seru gitu kan, kayak oh my god itu seru banget sih. Iya benar. Tadi kalau di HMPSIKA tadi kan kakak ikut prokernya proker PM gitu ya. Nah ada apa aja sih kayak proker-prokernya gitu? Oke. Secara umumnya. Oke, kalau misalkan di HMPSIKA itu kan ada 10 departemen ya, itu banyak banget. Nah itu pasti dari masing-masing departemennya ada proker masing-masing, seperti kayak kalau misalkan fokusnya ke masyarakat itu ada kayak dari Pensosmas. Terus kalau misalkan tadi ke mahasiswa baru itu ada dari PM. Terus kalau yang games, nah itu yang games itu tadi nanti cari tahu sendiri aja deh. Terus kalau misalkan keislaman pasti fokusnya lebih kayak kajian fikih gitu-gitu. Nah itu sebenarnya ada banyak gitu, apalagi kayak kesenian dan olahraga itu pasti fokusnya ke kesenian, nyanyi gitu, dan juga olahraga kayak klub-klub gitu. Itu banyak juga sih proker-proker lainnya. Jadi HMPSIKA tuh nggak fokus di PSIK aja ya, keperawatan benar. Jadi semuanya ada, sosialnya ada, olahraganya ada ya kan. Terus apalagi tadi banyak lah games-gamesnya. Tuh. Nah terus kalau misalnya tadi PSIK, terus PSIK itu cuman seputar PSIK aja atau ada eksternal lainnya gitu kak? Oke, kalau untuk HMPSIK saat ini sih lebih fokus di emang ranah PSIK aja sih, belum ke yang eksternal gitu. Tapi mungkin kalau misalkan kerjasama mungkin nanti di masa depan kali ya, bakal ada gitu di periode setelah kita mungkin ada kali ya. Oke, jadi belum ada ya yang untuk eksternal gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi udah ngomongin organisasi, terus kuliah juga makin padat ya kan, terus ada nggak sih tips kakak sendiri nih biar seimbang antara kuliah sama organisasinya gitu? Oke, kalau tipsnya pertama sih buat yang masih penasaran ya mau ikut organisasi atau enggak, itu di awal tuh cari tahu dulu di organisasinya tuh sebenarnya prokernya banyak atau enggak, terus kayak kegiatannya tuh seperti apa gitu, kayak disesuaikan dengan kuliahnya gitu. Kalau emang merasa kayak
kok ini banyak banget ya kegiatannya, udah mending kayak kalau udah ragu jangan mending daripada berhenti tengah jalan gitu ya. Kalau emang udah yakin boleh join. Nah gimana sih tipsnya? Kalau aku tipsnya tuh biasanya selalu lagi-lagi balik ke prioritas kuliah dulu gitu. Selalu kuliah dulu, kayak semua kuliah aku udah selesai gitu, misalkan deadline yang dekat ya udah selesai, itu baru aku kerjain ke tugas organisasi gitu. Nah misalkan nih kalau tugas kuliah lagi padat kayak kemarin itu contoh lagi medlit, modul medlit itu super duper padat kayak hampir 2 minggu aku nggak pegang organisasi gitu. Kayak bener-bener aku fokus di medlit aja karena nanti kan kita bener-bener medlit kan bener-bener dipakai banget ya gitu. Jadi buat nanti kita skripsi. Bener. Jadi kayak harus fokus dulu di kuliah. Terus tips lainnya sih dari aku ya bismillahirrahmanirrahim aja dan jalanin proker-prokernya dengan penuh tanggung jawab dan amanah gitu ya, jangan hilang-hilangan. Kalau emang merasa terbebani atau keberatan itu boleh diomongin gitu, diistirahatin dulu. Betul. Gitu ya. Kalau misalkan mau hilang boleh tapi bilang minimal izin lah gitu, jangan tiba-tiba hilang tanpa bilang gitu ya. Jadi gila aku nanti. Ya betul, kayak gitu sih kalau tips dari aku. Oke. Tipsnya wah keren banget sih ini. Udah jadi sekretaris HMPSIK, terus wakil ketua di FDT tadi, dan kuliahnya juga masih sempat kepegang. Ini tuh keren banget sih Kak. Keren, tepuk tangan dulu ya guys buat Kak Riri. Oke, terus abis itu karena tadi kita udah ngobrol banyak ya Kak. Terus Kakak ada nggak sih suatu hal yang buat pengen join HMPSIK nih? Oke, buat teman-teman jangan lupa join HMPSIK karena kita tuh prokernya benar-benar apa ya, kayak keren, seru dan bagus. Kayak itu tuh bisa menambah skill teman-teman gitu loh. Kayak kalau misalkan di kuliah kalian bersosialisasi dengan teman angkatannya, di HM tuh bisa loh ketemu sama kakak tingkat dan mungkin nanti ada adik tingkat kalian juga gitu. Terus juga kalau misalkan kalian gak paham tentang perkuliahan gitu, itu tuh bisa loh tanya ke kakak tingkatnya. Apalagi kayak Kak, aku nggak paham loh modul ini, itu bisa loh kayak saling sharing. Betul, kayak gitu. Yang mungkin temen kalian yang lain yang nggak ikut organisasi itu mungkin nggak tahu gitu kan, tapi kalian tuh bisa tahu gitu dengan kalian tuh di organisasi gitu. Terus juga proker-prokernya tuh bisa menambah skill kalian. Kayak kalau kalian merasa apa ya kelebihan aku nggak tahu gitu, bingung ini, itu bisa ikut. Nah nanti tuh kalian pas menjalani proker-proker bakal kelihatan skill-skillnya. Skill aku tuh lebih kesini loh, lebih misalkan kayak aku tuh lebih bisa di menyusun acara gitu, atau aku ngedesain. Betul, itu tuh bakal kelihatan gitu dari kalian yang awalnya tuh bingung-bingung sebenarnya bakat kalian tuh apa. Nah itu bisa kelihatan kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, jadi tipsnya keren banget guys. Kalau misalnya kalian mau join HMPSIK, nggak usah ragu lagi. Jadi segera aja join HMPSIK. Oke, ditunggu opreknya. Oke Kak, kayaknya kita udah ngobrol banyak ya tadi. Gimana kalau misalnya kita selesaikan aja? Selesai ya. Iya. Sebenarnya Kak Riri masih mau ngobrol-ngobrol banyak, tapi mungkin Kak Riri kan tadi rapat apa? Banyak rapat nih. Maaf. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Jadi kita sudahi untuk podcast kali ini bersama Kak Riri. Jadi terima kasih semuanya yang sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.